Ini ada sebuah artikel, Mbak Alma, yang judulnya Pemahaman mengenai peran resistensi pengguna terhadap aplikasi mobile learning di kalangan mahasiswa universitas. Nah, jadi yang dimaksud dengan resistensi, kan ini ada kata resistensi ya di sini. Resistensi itu Iya. adalah orang yang punya kecenderungan untuk menunda, menolak, atau tidak bersedia menggunakan, Mbak. Jadi Iya. dia itu bersikap negatif terhadap suatu teknologi. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk resistensi. Nah, dia bersikap menolak atau menunda atau tidak suka dengan apa? Dengan teknologi yang namanya mobile learning ini. Terus ini terjadi di mana? Ini di kalangan di kalangan mahasiswa di sebuah universitas. Nah, mobile learning sendiri, Mbak Almalia kan sudah menggunakan ya di Spada kemarin. Iya, kemarin menggunakan. Itu kan kamu akses di handphone, toh, Mbak? Iya. Nah, berarti kan kamu itu sudah mengakses aplikasi mobile learning. Nah, kalau yang Spada itu kan wajib dari kampus ya. Kalau yang sifatnya swasta, yang komersial, itu kan ada aplikasi namanya Ruang Guru. Pernah dengar atau pakai mungkin, Mbak Alma? Pernah dengar, Pak, kalau pakai belum. Kan ada Ruang Guru, Viper gitu, Genius. Iya, Wiperku. Betul. Nah, itu kan contoh aplikasi-aplikasi mobile learning yang sifatnya itu komersial, yang jual swasta. Nah, kalau yang Spada ini kan yang terjadi diwajibkan oleh pemerintah kan, dalam hal ini dari pendidikan tinggi, dinas pendidikan tinggi terkait. Makanya di kampus-kampus itu menggunakan sistem Spada sebagai sarana mobile learning-nya. Nah, ternyata ada kecenderungan orang itu menolak untuk menggunakan aplikasi ini, Mbak. Jadi pengguna aplikasi mobile learning itu juga ada, tapi orang yang nggak mau menggunakan itu juga ada. Nah, itu yang akan kita teliti lebih lanjut di sini. Kecenderungannya itu mengarah ke yang mana? Apakah orang yang tidak bersedia atau tidak berminat menggunakan mobile learning, atau kecenderungannya lebih banyak orang yang tertarik untuk menggunakan aplikasi mobile learning. Iya. Ini dari judul ya. Kira-kira kamu sudah ada gambaran belum, Nek, dengan melihat judul seperti ini? Udah, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mbak Alma. Di lingkungan sekitar Mbak Alma yang sama-sama mahasiswa, entah itu di Univet atau bukan ya, Iya. kecenderungannya itu mereka pengen menggunakan aplikasi mobile learning atau sebaliknya. Sebenarnya dia itu nggak pengen, nggak tertarik. Sebenarnya kalau lebih tertariknya, sebagian lebih tertarik, sebagian enggak sih, Pak. Oh gitu, berarti merata Iya. ya jumlah orang yang Iya. berminat sama yang enggak itu di sekitarmu itu rata. Iya, merata. Terus nek menurut perkiraanmu, sing kira-kira luwih gampang iso mbok temui kuwi orang yang tidak berminat untuk menggunakan aplikasi mobile learning saat ini, atau sebaliknya, orang yang memang berminat suatu saat untuk pengen menggunakan aplikasi mobile learning ini di kegiatan belajarnya. Mungkin kalau untuk saat ini kan kita lihat kayak di masa pandemi mungkin kebanyakan lebih minat sih, Pak. Soalnya kan kalau memakai aplikasi kayak gitu kan memudahkan juga untuk ini kan aplikasinya penggunaannya gadget kan. Jadi kan Heeh. teman-teman bisa membuka aplikasi tersebut kan dimanapun gitu loh. Jadi bisa mendapatkan membaca materi itu lebih fleksibel. Oke, berarti kita sepakati aja, studi ini penekanannya ke minat penggunaan mobile learning ya, bukan Iya. niat untuk tidak ingin menggunakan atau menolak aplikasi mobile learning. Oke, karena itu nanti kaitannya dengan variabel dependen yang akan kita fokuskan, Mbak. Kita itu mau fokus ke orang yang menunda saja, atau yang Oh, yang menggunakan, atau yang orang yang berminat untuk menggunakan aplikasi mobile learning dalam jangka panjang. Itu. iya. Berarti ini saya ikut
ikut pendapatnya Mbak Alma. Kalau memang yang lebih mudah diperoleh respondennya itu adalah yang berminat menggunakan mobile learning, berarti kita menggunakan niat penggunaan sebagai variabel dependent atau fokus penelitian ini di variabel tersebut. Iya. Oke. Terus gini Mbak, ini kan abstrak, ini kan cuma gambaran umum aja. Penelitian ini tuh meneliti soal apa, terus dia itu dapat responden berapa, menggunakan alat analisis apa, hasil studi hubungan antar variabelnya seperti apa. Ini kan nanti bisa kita pelajari sendiri. Kalau di Iya. sini dia itu menggunakan online survei di universitas di daerah Korea Selatan, itu mahasiswanya ada sekitar 493. Nah, nanti kamu tidak harus sebanyak ini. Naik 200 itu sudah cukup saya kira untuk ukuran skripsi. Oke. Nah, terus ini di bagian introduction, kenapa kok studi ini penting untuk dilakukan? Ini dijelaskan mengenai pengertian dari aplikasi mobile learning itu sendiri apa sih sebenarnya. Terus trennya itu seperti apa penggunaannya. Dan kira-kira definisi secara komplit dari variabel ini tuh apa, studi terdahulu yang terkait dengan aplikasi mobile learning itu ada atau enggak. Nah, ini kan disampaikan oleh penulis di sini. Nanti beberapa kata yang ada di sini itu bisa kamu pakai, Mbak, di latar belakang kamu. Karena kan ketika kita membuka kalimat atau paragraf pertama di latar belakang itu kan dijelaskan pentingnya variabel yang diteliti. Nah, berarti Iya. kan ini nanti Mbak Alma bisa ngambil dari sini juga. Sebenarnya mobile learning itu sebuah produk teknologi yang penting atau enggak sih? Nah, jawabannya kan tentunya penting. Tadi Mbak Alma kan ya bilang bahwa itu memudahkan orang pembelajaran, terutama pas di masa pandemi seperti ini. Atau, nah, itu nanti berarti Mbak Alma mencari dasar dari pernyataan itu. Bisa nyari dari artikel penelitian atau dari berita-berita yang ada di web, dari Liputan 6 dan sebagainya itu. Atau Iya. Nah, Bingko mbok lebokke ning nggone paragraf pertama dan kamu kombinasikan dengan ini yang ada di bagian introduction ini. Jadi tidak serta-merta kita kopas ambil dari sini, tetap kita tambahkan informasi di luar ini. Oh, karena kan ini konteksnya studi di Korea Selatan, Mbak. Sedangkan nanti kan kamu studinya di mungkin yang mudah aja ngambil di Solo Raya gitu. Iya. Kan temenmu di Solo Raya kan banyak atau nggak cuma di Sukoharjo toh. Iya, Pak. Oh, nah itu nanti kan kita bisa pakai online survei. Jadi kuesioner itu disebar di berbagai grup WA yang kamu punya, terus teman-temanmu yang ada di grup WA itu diminta untuk menyebarkan lagi. Itu supaya nanti kita bisa dapat jumlah kuesioner yang sesuai standar yang dibutuhkan. Misalnya butuhnya 200, yo harapannya nanti bisa dapat 200. Itu. Nah, terus ini kan mengenai latar belakang ya, terus hubungan antar variabelnya seperti apa juga sudah komplit. Makanya kan ini saya berikan ke Mbak Alma. Ini karena artikelnya itu relatif komplit isinya. Kemudian Iya. untuk literatur review ini, nah ini lebih mudah lagi Mbak. Nanti kita tinggal ngopas saja apa yang sudah di sini. Innovation diffusion theory ini apa toh? Wes iki mbok ganti Indonesia wes dadi. Model of innovation resistance ki apa toh? Mbok Indonesia kayak wes rampung. Nah, ini kan teori yang mendasari munculnya studi ini. Ini mbok Indonesia kayak itu wes ora dadi plagiat karena kan dari Inggris kamu konversi ke Indonesia, itu kata-katanya udah berbeda. Jadi nggak masalah. Oh, itu bisa, Pak. Bisa dan itu diperbolehkan nggak Oh, iya. masalah. Itu mesti Mbak. Kalimat ini ketika mbok bawa ning Indonesia kan kok mesti langsung saka Google Translate ki mbok pindah ning Word. Ning Word ki kan mesti mbok rapikan meneh tau supaya lebih enak dibaca. Oke. Oh lah, Pingko ketika proses merapikan Wimo kan jadi beda Pingko tulisannya, jadi tidak menjadi plagiat karena kan tulisannya itu sudah lain. Walaupun maknanya itu sebenarnya sama. Kita kan cuma tinggal merapikan kalimat supaya itu lebih enak dibaca gitu. Oke. Ini kan memang plus minusnya artikel berbahasa Inggris seperti itu.
Plusnya adalah kita itu bisa bebas plagiasi. Minusnya kan kita harus sedikit berusaha dengan cara mentranslate dan merapikan hasil terjemahannya. Ini ya tetap luwih mumet sing artikel Indonesia nih aku ndelani. Karena kan plagiasinya otomatis langsung tinggi ketika kita kopas mentah-mentah ke Word terus dipakai di proposal kita. Iya, Pak. Nah, terus ini ada penjelasan untuk model dan hipotesisnya juga. Ini kompleks sekali, hubungan antar variabelnya sudah ada. Ini toh Mbak, tinggal mbok kopas plek. Nah, ini iki wes orang beda nih. Ini kan memang dasar yang memunculkan hubungan antar variabelnya itu dari studi-studi ini. Ada Sundong, ada Vogel dan seterusnya. Ini kan orang perlu mbok goleki meneh wis ning kene wis eneng karek mbok kopas di Indonesia. Demikian hal yang sama untuk yang hipotesis-hipotesis yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk menelaah modelnya bareng-bareng ya. Jadi ini posisinya adalah kita sepakati untuk menjadikan variabel intention atau niat untuk menggunakan aplikasi mobile learning ini sebagai fokus penelitian. Bukan yang mobile learning resistance atau niat orang untuk tidak mengadopsi aplikasi mobile learning. Nah, berarti iki skor relative advantage, complexity, inertia, innovativeness ini diarahkan ke sini, lewat sini, tapi tidak usah kamu uji mediasinya. Karena kan ini artikel aslinya ini kan harus pakai uji mediasi toh Mbak. Untuk melihat adanya peran mobile learning. Nah, nanti di skripsi kamu itu tidak usah ada pengujian mediasi. Langsung baik. Jadi hubungan langsung antar variabel. Tidak ada moderasi, tidak ada mediasinya. Tuh. Terus sampelnya nanti nah kamu lebih mudah mengakses mahasiswa atau anak SMA kira-kira gambaranmu? Mungkin mahasiswa, Pak. Kalau SMA kayaknya lebih susah ya. Oke. Aku ikut aja, apa jenenge kondisimu aja. Nek memang kamu lebih yakin untuk memperoleh responden mahasiswa, berarti ini kan studinya pada mahasiswa di Surabaya. Surabaya kan kampusnya akeh, ono ning lain universitas kan akeh. Iku iso mbok jaluki tulung kabeh. Kan ada beberapa temanmu juga mungkin yang satu fakultas atau beda fakultas atau beda kampus itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan kuesioner minta tolong. Nah, ini ada variabel-variabel yang diteliti yaitu pertama adalah karakteristik dari inovasi itu sendiri, Mbak. Jadi sebuah inovasi atau teknologi itu kan otomatis punya hal baru ya yang membedakan dengan kondisi sebelumnya. Sebelumnya itu apa sih? Ya tentunya pembelajaran konvensional seperti kita tatap muka biasa di kelas itu. Itu yang dimaksud pembelajaran konvensional. Nah, inovasinya apa berarti? Ya inovasinya ketika pembelajaran yang tatap muka itu dibawa ke dalam ranah digital. Kita melakukan pembelajaran tetap tatap muka, tapi secara online, secara daring, dengan menggunakan media handphone. Karena kan ini penekanannya mobile learning, Mbak. Kalau kita pakai desktop, kita pakai laptop, itu kan cenderung di satu tempat ya. Tapi kalau HP kan kita bisa ngakses di mana aja. Mungkin pas Mbak Alma lagi keluar kota, perjalanan, ternyata itu barengi ada kuliah online. Kan kamu tetap bisa pakai HP-nya untuk kuliah online, mungkin nanti bisa pakai headphone gitu biar lebih jelas suaranya pas lagi kuliah. Itu kan berarti ada mobilitasnya dari pembelajaran yang kamu lakukan itu. Jadi ini beda ketika kita itu belajar di rumah saja hanya menggunakan desktop atau PC gitu. Ini penekanannya adalah di pemanfaatan handphone itu tadi, Mbak. Nah, nanti kamu berarti pertama tugasnya adalah menemukan fenomena dari mobile learning di Indonesia itu saat ini seperti apa sih kondisinya? Apakah sudah banyak yang menggunakan, ataukah ternyata banyak yang puas, atau karena faktor apa yang membuat mereka itu tertarik untuk menggunakan aplikasi mobile learning? Nah, cara yang pertama yaitu Mbak, yang paling mudah adalah dengan bertanya ke orang-orang sekitar Mbak Alma. Apakah mereka itu punya pemikiran yang sama dengan kamu? Bahwa tadi kamu bilang, kayaknya
menarik kalau kita itu menggunakan aplikasi mobile learning itu manfaatnya jelas. Saya bisa mengakses bahan pembelajaran kapan saja, di mana saja. Oke. Nah, orang-orang lain itu punya pikiran yang sama nggak dengan Mbak Alma? Itu yang akan kita teliti. Nah, untuk itu, minggu ini saya sarankan Mbak Alma melakukan studi pendahuluan. Mbak Alma nanti coba tanya ke teman-temannya yang sekiranya berminat. Jadi pertanyaan pembukamu ini, misalkan kamu WA Ella, kamu Iya. tertarik nggak untuk menggunakan aplikasi mobile learning untuk menunjang kegiatan belajar? Tertarik no? Lah mau kok tertarik? Penjelasannya piye? Tapi kita rekap, disimpan nanti chat WA-nya itu. Wih, Iya. coba kamu kumpulkan informasi itu dari 25 orang yang berbeda ya. Yang sekiranya itu dia punya minat untuk menggunakan aplikasi mobile learning dalam jangka panjang. Oleh ditakoni, lah aplikasi mobile learning sing dimaksud apa? Yo iso sepada, terus iso aplikasi di luar itu kayak ruang guru dan sebagainya. Kalau yang mahasiswa itu ada yang namanya skill academy. Kamu udah pernah dengar skill academy, Mbak Alma? Belum, Pak. Baru dengar ini. Nggak apa-apa. Itu kan podo-podo nggone ruang guru. Cuma kan ini Oh, iya. kayak dinggo apa pengembangan soft skill untuk orang-orang yang sudah lulus SMA. Oh, oke. Nah, itu nanti kita fokusnya hanya yang di sepada dulu aja. Jadi yang diwajibkan di sebuah kampus itu mereka masih tertarik untuk menggunakan jangka panjang. Sebabnya karena apa? Apakah karena aplikasi itu lebih unggul saat ini dibandingkan pembelajaran tatap muka? Nah, kalau lebih unggul berarti ada yang namanya keunggulan relatif. Itu diterjemahkan sebagai variabel ini, Mbak Alma, relative advantage. Keunggulan penggunaan aplikasi mobile learning itu dibandingkan pembelajaran tatap muka. Itu membuat orang berminat untuk menggunakan aplikasi mobile learning dalam jangka panjang. Jadi ini nanti niatnya itu adalah niat untuk keberlanjutan penggunaan mobile learning, Mbak. Kan ini kamu sudah pakai tahu, Mbak Alma? Iya. Nah, yang membuat Mbak Alma itu tetap pengen menggunakan mobile learning dalam jangka panjang itu apakah karena keunggulan relatif itu tadi? Itu yang akan kita teliti di responden kita nantinya. Nah, makanya dari relative advantage atau keunggulan relatif menuju ke intensi penggunaan mobile learning ini pengaruhnya positif. Nah, tadi kamu ikut toh pas saya di Semprot tadi menjelaskan. Iya, ikut, Pak. Nah, itu kan pengaruhnya positif. Berarti ketika keunggulan relatif dari mobile learning itu lebih baik, kita merasa ketok ini meyakinkan deh menggunakan mobile learning ini daripada pembelajaran tatap muka dalam kondisi pandemi seperti ini. Berarti kan niat kita itu akan meningkat untuk menggunakan aplikasi mobile learning. Nah, tapi hati-hati, ada juga faktor lain dari inovasi itu berupa kompleksitas. Nah, kompleksitas itu berhubungan dari keruwetan, kerumitan, dan kesulitan yang mungkin akan kita temui ketika menggunakan aplikasi mobile learning. Contoh paling sederhana, faktor sinyal. Pas kita lagi Zoom ini, kan mungkin jadi gangguan ya. Itu kan tidak kita temui dalam situasi pembelajaran tatap muka kan. Nah, itu salah satu contoh kompleksitas dari mobile learning, Mbak. Karena kan mau nggak mau kita itu harus beradaptasi dengan keterbatasan sinyal. Mungkin pas kita lagi di lokasi tertentu yang sinyalnya itu kurang begitu bagus, itu kan akan jadi kendala juga. Itu menimbulkan kesulitan tersendiri kan bagi kita ketika menggunakan aplikasi mobile learning. Betul nggak kira-kira? Betul, Pak. Nah, makanya dapat kita simpulkan kompleksitas itu pengaruhnya negatif terhadap niat untuk menggunakan aplikasi mobile learning. Jadi mobile learning ini apa untuk kondisi pandemi ini? Aku yo merasa bermanfaat iso kuliah walaupun situasinya pandemi nggak bisa tatap muka. Tapi kok penggunaannya itu kadang menyulitkan. Kadang mungkin karena faktor sinyal, kadang mungkin aplikasinya minta diupdate. Zoom itu kan perlu diupdate secara reguler, Mbak. Lah, kadang kan HP kita itu kan mungkin memorinya terbatas ya untuk saat-saat tertentu. Nah, mau nggak mau kan ketika Zoom itu diupdate harus ada aplikasi yang atau file-file yang harus kita hapus kalau HP kita itu memorinya kecil. Nah, itu kan kompleksitas atau permasalahan atau kesulitan atau kendala tersendiri yang kita temui ketika menggunakan aplikasi mobile learning. Makanya kan itu membuat kita itu ragu kan. Kita itu jadi kok mobile learning ini apa tapi kok
penggunaannya kadang menyulitkan. Nah, makanya muncul yang namanya resistensi itu tadi. Nah, jadi orang itu mungkin ada saat-saat tertentu merasa tidak yakin untuk tetap menggunakan aplikasi ini di masa mendatang atau enggak. Nah, makanya kompleksitas berpengaruh terhadap resistensi. Resistensi. Resistensi itu tadi kita bisa menunda, menolak, atau mempertimbangkan lebih lanjut untuk menggunakan mobile learning dalam jangka Oke. panjang. Oh, nek ketoke sok ben iso kuliah tatap muka apa ya isih tetep nganggo mobile learning. Nah, kayaknya kok enggak. Lah, kompleks kok penggunaannya. Ya kalau relatif advantage-nya tadi katanya keunggulannya lebih baik dibandingkan tatap muka karena bisa diakses kapan saja di mana saja. Ya, itu setuju kalau dalam situasi pandemi. Tapi nek sudah nggak pandemi, semua sudah kuliah tatap muka, apakah orang itu masih akan mempertimbangkan itu? Nah, itu yang perlu kita ketahui dari hasil studi ini nantinya, Mbak. Makanya kan Iya. relative advantage dan complexity sebagai karakteristik inovasi yang melekat pada teknologi mobile learning itu bisa saja berpengaruh langsung terhadap niat penggunaan orang untuk tetap menggunakan aplikasi mobile learning. Mobil. Tapi pada waktu yang sama, ini juga membuat orang itu perlu mempertimbangkan, terutama terkait dengan aspek kompleksitasnya. Nah, ini pengaruh relative advantage, complexity terhadap mobile learning resistance dan intention to use mobile learning. Dari sini dulu, ada yang dibingungkan enggak dari Mbak Alma sebelum saya lanjutkan ke variabel yang lain? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, nah sekarang selain ketika kita melihat dari faktor karakteristik inovasinya, yang perlu dipertimbangkan adalah faktor individunya itu sendiri, Mbak. Kan kita tahu ya, individu satu dengan yang lain itu beda-beda. Mbak Oke. Alma sama Mbak Ella sama Mbak Eka itu kan pemikirannya pasti lain ketika menyikapi aplikasi mobile learning. Bisa jadi Mbak Alma itu tipikal orang yang inovatif, suka mencoba hal yang baru. Sebelumnya pembelajaran tatap muka, sekarang ada pembelajaran lewat HP. Wah, menarik ini, aku ingin nyoba. Nah, berarti kan dari individu Mbak Alma ini punya aspek inovativeness yang tinggi. Jadi kecenderungan Mbak Alma untuk menyukai atau mencoba hal-hal yang baru. Oke. Disebut sebagai faktor inovativeness. Innova. Nah, pada saat yang sama, ada juga loh orang di luar sana yang sifatnya itu berkebalikan dengan inovativeness. Yaitu tipikal orang yang kolot, yang kaku, yang tidak mau mencoba hal yang baru. Kalau dia itu sudah nyaman dengan suatu metode pembelajaran, ketika diminta untuk pindah ke metode pembelajaran yang lain, nah dalam hal ini dari metode tatap muka, terus pindah nenggone HP, mesti kok akan protes. Saya itu diulang bapak, diulang ibu, dosen di kampus, kalau ketemu langsung saya paham. Tapi kalau saya itu belajar via Zoom, itu kok nggak bisa masuk. Nah, itu tipikal orang yang inersia. Jadi orang-orang yang merasakan adanya ketidaknyamanan, tidak berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Makanya dia itu mempengaruhi positif terhadap resistance. Nah, dia jadi menunda, menolak atau tidak bersedia untuk mengakses aplikasi mobile learning. Kalaupun mau pada akhirnya kan karena apa? Terpaksa. Kan ada itu beberapa mahasiswa yang menyampaikan ke saya, Pak, kalau waktu diulang di kelas itu saya lebih paham, tapi ketika di Zoom kok saya itu beda ya pemahamannya. Agak sulit untuk mencerna materi yang diberikan dosen. Nah, kamu pernah nggak ada teman yang curhat seperti itu? Ada, Pak. Apakah kamu Iya. salah satunya? Kadang kadang kan juga ya nggak paham kayak gitu. Nah, nek Iya. aku Mbak mencoba mencari jalan tengah dengan cara apa? Tak record terus tak upload ning YouTube. Jadi engko bisa kamu tonton berulang-ulang. Kayak sing Oke. artikelku dengan Mbak Ella kuwi kan ya tak record tak upload ning YouTube. Engko ben Mbak Ella nek lari tak kon nonton meneh dadi kelingan. Nek pengen kuotane ngirit ya di-download nganggo save from SS ki kan iso kuwi. Video YouTube kan bisa kita download. Iya bisa, Pak. Itu bisa kita pelajari, kita baca, kita tonton lagi di rumah sampai paham, nek bingung bisa ditakoni meneh. Nah, Oke. itu jalan tengah yang saya tawarkan dari metode pembelajaran online ini. Nah, cuman kan tetap nantinya di lapangan pasti akan ada beberapa mahasiswa yang merasa memang tetap beda rasanya.
pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Nah, orang-orang itulah yang disebut sebagai tipikal karakteristik individu inersia, Mbak. Itu Inersial. ini variabel yang ketiga ini yang saya tandai ini. Nah, itu kebalikan dari innovativeness. Jangan lupa pengaruhnya itu positif dan positif juga. Tapi arahnya innovativeness berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan aplikasi mobile learning. Karena apa? Aplikasi mobile learning kan termasuk baru dibandingkan pembelajaran tatap muka. Dia itu baru booming pas masa-masa pandemi. Orang yang punya jiwa inovatif yang tinggi, suka mencoba hal yang baru, otomatis tertarik. Makanya semakin tinggi level innovativeness seseorang, maka semakin tinggi juga niat orang untuk menggunakan aplikasi mobile learning tersebut. Nah, sebaliknya, orang yang kaku, yang kolot, yang konservatif, dia tidak suka dengan adanya aplikasi mobile learning, otomatis dia bersifat resisten, dia menunda, dia menolak, dia tidak mau menggunakan aplikasi mobile learning. Makanya semakin tinggi inersia, semakin tinggi pula penolakan atau penundaan dia terhadap aplikasi mobile learning tersebut. Logis nggak kira-kira menurut Mbak Alma? Logis, Pak. Ya. Nah, terus yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mobile learning resistance ini bisa mempengaruhi intensi untuk menggunakan mobile learning. Kalau orang itu merasa resisten, merasa menahan, menunda, otomatis kan dia itu tidak akan langsung menggunakan aplikasi mobile learning saat itu juga. Dia menunggu waktu yang tepat. Makanya pengaruhnya ke niat penggunaan itu akan lemah. Dia akan membuat orang itu ragu sehingga hubungan antara mobile learning resisten dengan intention itu sifatnya negatif. Semakin tinggi tingkat resistensi orang terhadap aplikasi mobile learning, maka sebaliknya semakin rendah pula niat dia untuk menggunakan aplikasi mobile learning di masa datang. Karena kan merasakan adanya keraguan kan yang dalam pikiran atau hati dia itu kurang serak untuk mengadopsi mobile learning dalam jangka panjang. Itu yang menyebabkan H5 ini berpengaruh negatif. Oke, itu penjelasan logika sederhana dari model ini, Mbak. Kira-kira ada yang perlu kamu konfirmasi ke saya? Silakan. Belum ada sih, Pak. Nanti saya pelajari lebih lanjut. Oke. Terus kita turun ya. Ini hubungan antar variabel yang lain juga komplit, Mbak, untuk hipotesisnya. Tinggal kita pakai aja gitu. Terus setelah itu masuk ke, nah ini yang mediasi ini nggak usah ya, nggak usah kamu uji ya. Jadi kamu hubungan langsung aja. Karena kan kita fokusnya tidak melihat adanya faktor resistensi itu. Di faktor, jadi boleh tetap. Oh, nggih. Cuman kan kita tidak menguji mediasinya, loh, Mbak. Nggih. Karena kecenderungannya alasannya apa kan nanti ketika ditanya mungkin ya ada penguji lain. Kok Anda tidak mengukur pengaruh resistensi itu sebagai pemediasi? Karena memang kecenderungannya saat ini penggunaan aplikasi mobile learning itu meningkat. Kan tadi kita sepakat ya untuk pakai niat penggunaan sebagai variabel dependent. Berarti jumlah orang yang pengen menggunakan aplikasi mobile learning dalam jangka panjang saat ini di masa-masa pandemi itu lebih tinggi. Lebih banyak orang yang pengen menggunakan daripada orang yang tidak berminat atau menolak atau menunda penggunaan aplikasi mobile learning tersebut. Apalagi ini konteksnya adalah studi di mahasiswa. Mereka kan wajib mau nggak mau harus mengakses mobile learning. Iya. Nah, kok nek orang nanggo mobile learning bijine kok ngendi kan dia nggak bisa ikut kuliah otomatis. Nah, makanya kan resistensi ini tidak memediasi. Tapi dia tetap kita hipotesiskan hubungannya bersifat langsung, Mbak. Kan hubungan langsung kalau hubungan langsung dengan hubungan mediasi kan nanti analisisnya kan lain. Nah, mediasi kan kaya nggone kancamu mau diukur skor relative advantage melewati mobile learning ke intention. Kalau ini pengaruhnya langsung dari relative advantage ke intention, nanti hubungan mediasinya bersifat penuh atau parsial. Tapi orang perlu buat pikir di sini. Yang kamu pikirkan adalah apakah relative advantage itu berpengaruh ke mobile learning? Apakah complexity berpengaruh terhadap mobile learning? Resistance ataukah inersia berpengaruh ke mobile learning? Apakah mobile learning resistance berpengaruh terhadap intention?
Innovativeness berpengaruh terhadap attention. Gitu toh. Jadi fokus kamu ke pengaruh langsungnya saja. Dan membedakan dengan studi ini juga. Tapi kan kamu punya alasan yang kuat bahwa kecenderungan orang itu untuk menggunakan aplikasi mobile learning saat ini tinggi. Jadi tidak memungkinkan adanya situasi yang menunjukkan adanya resistensi. Itu ya. Oke. Iya, Pak. Terus metode ini yang gampang, ini kuesionernya neng kene neng kabeh. Jadi tidak perlu disebutkan. Ini hasil studinya terdahulu itu jumlah laki-laki perempuan berapa. Kemudian dia itu lagi mahasiswa baru atau semester 2, ini berarti nanti semester ya grade-nya ini. Terus ini nama kampusnya aja, rasa jurusan. Ini mungkin guru monggo satu universitas tok ini, makanya sing dibagi kok grup program studi nih Pak. Nanti kamu kan dari kampus mana, fakultas apa ngono tok wae. Oke. Berarti nanti kalau misalnya nyebar kuesioner kampus dengan kampus yang berbeda bisa nggih? Lah memang ini harus beda. Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa mencakup seluruh raya. Ojo ning Uniped tok. Nggih. Kalau misalkan gini ya, Mbak Alma memaksakan studi pada mahasiswa Uniped. Lah engko kan jadi pertanyaan juga. Lah emang kampus dia orang masih nganggo mobile learning. Nah, itu nanti kita akan kesulitan untuk berargumen. Tapi kalau sampel yang kita gunakan adalah Solo Raya, maka pertimbangannya adalah ini kita pengen melihat kecenderungan penggunaan mobile learning untuk kawasan Solo Raya itu seperti apa. Kan lebih kuat loh Mbak. Dewi dia meneliti Solo Raya dibandingkan dengan Unifed. Karena dulu yang sering terjadi ya Mbak ya, untuk beberapa mahasiswa kakak tingkat Anda itu, kalau studi pada mahasiswa Unifed, tapi sebenarnya gampang, kita itu nyebarnya kan guru karo kocok-kocok dewi ya. Tapi setelah di Semprot itu kadang kesulitan untuk memberikan argumen kenapa kok memilih Unifed saja. Misalkan studi pada pengguna sepeda motor Honda di Unifed Sukoharjo. Lah emang sing nganggo Honda itu guru Unifed toh. Kan mahasiswa itu ya, di kampus itu kan juga banyak kan yang pakai sepeda motor Honda. Kenapa Anda meneliti itu? Tapi mahasiswa ini kira jawab waktu Mbak. Kan otomatis sekolahnya revisi. Nah kan 2 kali kerja. Nah aku kan nggak pengen Mbak Almati seperti itu. Mending kamu itu langsung rupanya seluruh raya nek iso sa Indonesia ya lu HP neh jadi. Kan sebenarnya kita itu punya media sosial itu bisa dimanfaatkan loh Mbak. Kamu punya IG, kamu punya Facebook, kamu Twitter dan sebagainya. Mbok share nek kono wae sapa sing gelem ngisi ngono. Nah, itu nanti supaya orang berminat mengisi kan kita bisa mengasih insentif. Misalkan nanti untuk 20 orang yang beruntung akan memperoleh pulsa Rp10.000. Tapi kan orang nggak rugi ngisi ngono kuwi. Sapa entuk ngono. Nek ora entuk pun ya ora masalah wong guru butuh waktu sedilok tok, paling 5 menit untuk ngisi kuesioner. Apalagi kan ini indikatornya nggak banyak. Sedikit. Terus ini ke variabel. Nah, ini measurement item ini adalah kuesionernya. Nah, ini kan sudah ada semua. Nanti kalau Mbak Alma bingung untuk pemahaman lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan relative advantage, apa yang dimaksud complexity, apa yang dimaksud inersia, apakah yang dimaksud dengan innovativeness, itu bisa dilihat lebih lanjut di item atau indikator dari masing-masing variabel tersebut. Oke ya. Ini udah cukup sih untuk penjelasan saya mengenai artikel ini. Mungkin dari Mbak Alma ada yang masih dibingungkan, monggo. Ini kan saya sudah melakukan penerjemahan artikel, Pak. Nanti untuk pengoreksiannya saya kirim ke Bapak aja ya. Apa boleh. Tapi ini ada tahap awal yang lebih urgent kan sebenarnya. Tahap berupa untuk mengidentifikasi teman-temanmu tadi loh. Oh, yang tadi kan, yang 25 orang tadi. Winko kan tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas ke kita. Apakah benar orang-orang di sekitar saya itu benar-benar banyak yang berminat menggunakan aplikasi mobile learning dalam jangka panjang, atau dia itu sebenarnya karena terpaksa saja. Maksudnya dia merasakan manfaatnya enggak sih dari aplikasi mobile learning itu. Nah, itu yang pengen kita identifikasi lebih lanjut dari penelitian ini.
Ya nanti saya coba Pak untuk 25 orang. Nanti hasilnya Mm, saya kabarin ke Pak Salman lagi gitu nggih. betul, gitu Mbak Alma. Itu nanti tinggal bahan kita bikin latar belakang juga nanti. Nggih. Kalau untuk ini Pak, kan Heeh, kalau Semprot itu kan kita harus ada artikel rujukannya. heeh, Nah, untuk penggunaan artikel rujukannya, nanti saya berarti cari yang mobile learning ini. heeh. Kata kuncinya nanti intention to use, mobile learning. Intention to use common. Mobile learning. Jadi niat untuk menggunakan mobile learning ini sing neliti sapa wae to saat ini. Nggih. Mau ketemu bos studi-studi terdahulu nih sapa wae. Coba anu wae, telu tok wae cukup Mbak rasa kakek. 3 nggih. 3 aja wis latar belakang kan wis komplit. 3 itu kan wis di luar Kim et al 2017 ini. Otomatis kan kowe sing mbok sampaikan ing latar belakang papat. Kuwi kan wis cukup. Nggih. Gitu aja. Karo kuwi Mbak, kamu mencari fenomena mobile learning di Indonesia itu seperti apa sih saat ini kecenderungannya di internet. Nah, kalau tadi kan kamu tanya langsung ke teman-teman lewat wawancara chat itu. Nah, kalau ini yang sumber-sumber informasi yang ada di internet. Kecenderungan penggunaan mobile learning di Indonesia itu saat ini gimana? Apakah meningkat pesat, ataukah menurun, ataukah stagnan, ataukah tidak ada perkembangan sama sekali, ataukah banyak orang yang sebenarnya merasa terpaksa atau gimana gitu loh. Itu kita Nggih, identifikasi nanti dari berita-berita yang ada di internet itu. Soko nek untuk seko artikel yang berbahasa Indonesia itu yo iso mbok nggo. bisa. Bisa dipakai juga itu. Intinya kan kita itu berusaha untuk menceritakan di paragraf awal itu. Saat ini mobile learning di Indonesia itu kondisinya seperti ini. Nah, itu makanya akan saya teliti. Itu Mbak Alma. Nggih, Pak. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup? Belum aja kayaknya, Pak. Oke.